Hai, Assalamualaikum para ladies. Kali ini Aika bakal bahas buku yang paling worth it banget nih buat para ladies. Soal gimana caranya bahagia romansa yang berjudul Happy Love Guide yang ditulis oleh Jose Aditya yang diterbitkan oleh Ahman Publishing. Jadi di buku ini kita diajak untuk berpikir lebih deep lagi mengenai logika cinta, di mana menikah bukan untuk bahagia, tapi menikahlah dengan bahagia. So, bahagiakan diri sendiri dulu ya, dan jangan menggantungkan kebahagiaanmu dengan siapapun, termasuk calon jodohmu. Dan kita juga harus mengerti definisi bahagia, yang sederhananya adalah ketika realitas sejalan dengan ekspektasi kita. Jadi, sikap hidup yang membahagiakan ialah yang pertama, hidup yang penuh progres. Misal ketika kita menargetkan untuk turun BB 10 kilo, kemudian kita berhasil melakukannya dengan pengorbanan yang luar biasa. Tentu kita bisa sampai di titik ini dengan sangat membahagiakan kan? Yang kedua, proaktif berkontribusi. Semisal melakukan aktivitas untuk berkontribusi seperti kegiatan amal ataupun menjadi relawan. Mereka yang aktif menjadi sukarelawan berdampak sangat positif terhadap berkurangnya depresi, meningkatnya kepuasan hidup, dan kesehatan mental, hingga resiko kematian 22% lebih kecil ketimbang mereka yang tidak proaktif berkontribusi, hingga mereka lebih baik dan bahagia dari orang lain. Yang ketiga, setia pada kebenaran. Bahagia hanya bisa didapatkan dengan jalur kebenaran ya. Contohnya, seperti mereka yang rajin selingkuh, sejago apapun dia selingkuh, sedermawan apapun dia dalam perselingkuhannya, dia hanya akan mendapatkan kesenangan, bukan kebahagiaan. Jadi beda ya antara senang dan bahagia. Kalau senang itu bentuknya jangka pendek, kalau bahagia itu bentuknya jangka panjang. Terus, sebelum kita berusaha mengubah kondisi outside kita dengan mempelajari teknik dan tools baru, penting bagi kita ya untuk mengubah mindset terlebih dahulu. Karena apa yang kita percayai akan mempengaruhi respon kita. Semisal kita percaya bahwa 5 tahun pertama pernikahan itu adalah ujian terbesar, atau kita percaya bahwa nyari jodoh itu jangan pilih-pilih karena takutnya nanti nggak laku-laku. Kita juga bisa belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri ladies. Ada 5 hal baik loh yang bisa kita dapatkan dari kepercayaan diri. Yang pertama, membantu kita melewati saat-saat terburuk dalam hidup. Yang kedua, mendapatkan yang terbaik dalam suatu kondisi. Ketiga, bertemu dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang keempat, membuat hidup kita lebih bahagia. Dan terakhir, membantu kita mencapai impian. Poin selanjutnya, ladies, adalah benahin mindset bahwa pernikahan adalah kendaraan untuk menuju kebahagiaan yang harus kita usahakan ya. Ada 3 komponen utama ya untuk menjalani love journey menuju kebahagiaan, yakni driver, yang artinya diri kita sendiri yang menentukan arah, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keselamatan perjalanan. Kemudian vehicle adalah soal skill dan mindset yang kita miliki. Terakhir, map adalah tentang arah jalan dan jalur yang dipakai yang berfungsi untuk memastikan kita ada di jalur yang tepat. Terus di buku ini kita juga belajar soal DIVA Roadmap, ladies, singkatan dari Discover, Validate, dan Advance, yang kalau disumpulin ladies, menemukan bibit emas atau calon jodoh kita dengan proses penyaringan atau validation, lalu nge-invite dia untuk invest lebih jauh soal perasaan, waktu, tenaga, dan pikiran. Dan DIVA Roadmap ini bisa ladies pelajari sendiri di buku ini ya, sedetail-detailnya. Intinya, temukan peluang bertemu pria tepat dengan memperbanyak relasi yang berkualitas seperti dengan ningkatin skill dan join training komunitas. Tapi niatnya emang untuk ningkatin value diri ya ladies, dan menghindari perilaku yang bikin mereka ilfil seperti gosip, julid, mager, hingga memberi body language yang eksklusif seperti muka datar, mulut melengkung, alis berkerut, senyum gak simetris, tangan di mulut, dagu naik hingga menjalin boring conversation. Lalu berikan default face yang ramah dan hangat hingga confidence, open body language ya ladies. Kalau tadi kita bahas kesempatan bertemu calon jodoh secara offline, sekarang kita bahas secara online ya. Seperti branding profile persona kita dengan foto profile yang modeling dengan public figure yang kita sukai. Kemudian mencari lingkungan online yang sesuai minat kita, semisal dunia literasi hingga videographer ladies.
hingga join di dating apps dan biro jodoh profesional. Jadi itu aja dulu ya ladies yang Aika bisa sampaikan. Semoga Happy Love Guide ini bisa jadi panduan untuk kita bisa berbahagia romansa ya. Assalamualaikum.